Ini surveinya tidak menunjukkan nama Bapak Ibu sekalian, jadi nggak usah khawatir. Untuk Bapak Ibu yang baru masuk, selamat siang, selamat datang, selamat join juga. Mohon bantuannya untuk diisi survei link yang ada di chat room. Jadi itu ada satu pertanyaan, itu buat saya aja, jadi biar saya tahu. Kemudian untuk nama itu tidak ada perlu masukin apapun, jadi itu benar-benar cuman saya perlu tahu aja apa isinya aja. Oke, sebentar ya. Oke, ini saya udah lihat. Saya udah terima 14 respons. Mohon yang belum isi bisa bantu diisi. Ini buat referensi saya pribadi aja sebenarnya. Oke. 16 respons. Ya, saya udah lihat 16 respons. Ini bentar lagi kita akan masuk ke materi. Ini saya share biar jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi pertanyaannya cukup sederhana. Saya cuma pengen tahu aja sebenarnya dari Bapak Ibu ini udah menggunakan layanan public cloud computing atau infrastruktur cloud yang ada atau belum. Sebenarnya itu. Jadi di sini nggak ada nama yang dimasukkan. Jadi saya cuma perlu tahu aja. Secara keseluruhan Bapak Ibu sudah menggunakan layanan public cloud computing atau infrastruktur cloud atau sudah atau belum? Oke, ini saya langsung mulai aja. Jadi di kolom chat saya juga sudah masukkan link untuk Q&A. Jadi nanti kalau untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, itu bisa buka linknya yang ada di chat room untuk bertanya. Nanti saya akan bahas di akhir sesi. Kemudian kalau misalkan nanti sudah habis semua pertanyaannya, itu nanti akan buka untuk voice. Jadi pertanyaan via voice juga saya akan buka. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau nanya secara langsung, boleh, silakan. Oke, saya sudah. Oke. Jadi saya mulai materinya. Jadi kalau dari survei yang saya adakan, jadi rata-rata hampir seluruh partisipan yang ada yang join acara ini itu sudah menggunakan cloud. Jadi ada beberapa yang belum menggunakan cloud itu nggak masalah. Jadi nanti mungkin saya pembahasannya lebih ke arah yang ke cloud gitu ya. Bapak Ibu udah bisa lihat ya PowerPoint yang sudah saya share. Oke, jadi agenda hari ini yang mau saya bawakan adalah ini ada beberapa hal. Yang pertama saya akan singgung sedikit mengenai digital transformation. Kemudian saya akan singgung juga mengenai benefit dari cloud itu seperti apa. Kemudian dari sisi cloud model itu apa sih sebenarnya cloud model dan responsibility antara cloud provider dan end user itu seperti apa. Kemudian nanti saya akan share juga sedikit mengenai Azure, Azure Cloud. Kemudian juga yang terakhir itu saya akan bahas mengenai business case. Business case ini yang menurut saya cukup penting dan ini cukup relevan dengan skenario yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, saya masuk. Nah, di sini saya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya ini bukan benar atau salah. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau volunteer untuk sharing mengenai digital transformation di perusahaan Bapak Ibu? Tidak perlu sebutkan nama perusahaan, cukup sebutkan nama aja. Ada yang mau bersedia volunteer untuk sharing? Ada yang bersedia? Ada yang mau sharing mengenai digital transformation di perusahaannya?
Oke, ini nggak apa-apa, saya sharing aja. Jadi kalau kalau kita lihat ya, digital transformation itu pada umumnya itu adalah penggeraknya itu dari CEO, dari CTO gitu ya, dari perusahaan Bapak Ibu semua. Cuman kalau kita lihat di era yang sekarang, apalagi lagi ada pandemik COVID-19, menurut saya ini adalah salah satu penggerak digital transformation yang cukup besar impact-nya. Kenapa? Jadi bayangkan Bapak Ibu yang dulunya kerja mungkin biasa ya kita ketemuan, kerjanya mungkin masih ada beberapa yang menggunakan paper, tapi semenjak adanya COVID-19, itu terlepas dari impact buruk yang ada dari COVID-19, sebenarnya ada impact yang positif untuk perusahaan Bapak Ibu, yaitu digital transformation. Apa itu? Jadi itu adalah merubah cara kerja Bapak Ibu yang tadinya mungkin masih pakai kertas, masih ketemu, berubah menjadi digital. Jadi mungkin sekarang approval itu sifatnya udah digital, signature juga sudah digital gitu ya. Kemudian kita juga melakukan sharing, webinar, terus ada meeting, online meetings, itu semua menggunakan teknologi IT. Jadi semuanya sudah di digital transformation. Nah, kalau kita lihat, kita biasa nih, kita order makanan, biasa ketemu di apa, datang ke restoran, kita pesen. Sekarang semua rata-rata udah online order, kemudian belanjanya juga online semua. Jadi semua udah pakai aplikasi, semua udah pakai yang sifatnya bentuknya digital. Nah, kemudian apa sih pengaruhnya, apa sih hubungannya antara cloud infrastructure dengan COVID-19? Jadi nanti di sini saya akan sharing mengenai benefit dari cloud untuk membantu operasional perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sini kita lihat, ini tuh sebenarnya bukan jawaban benar atau salah, tapi yang saya mau highlight itu adalah bahwa COVID-19 untuk saat ini itu adalah penggerak digital transformation yang paling besar impact-nya. Oke, kalau kita lihat, jadi cloud secara keseluruhan itu seperti yang kita gunakan, ini adalah salah satu teknologi cloud. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat cloud itu sendiri ya. Jadi kalau Bapak lihat di slide ini, source-nya ini saya ambil dari salah satu sumber Business Impact of the Cloud. Jadi sumber ini sebenarnya bukan di Indonesia, tapi ini paling tidak mewakili secara global impact daripada cloud itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, average improvement in time to market itu benefit 20,66%, itu artinya adalah kita bisa melakukan sesuatu yang cepat sampai kita bisa serve ini ke market dan digunakan oleh end user. Bayangkan Pak, kalau misalkan kita mau buat e-commerce contohnya, seberapa cepat Bapak mulai dari planning sampai e-commerce ini tuh bisa dikonsum oleh end user. Jadi cloud ini membantu kita untuk mempercepat proses itu semua. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, itu kita lihat increase dari company growth. Kenapa? Karena kalau kita lihat penggunaan cloud ini tuh makin lama makin banyak. Ya, jadi company ini makin lama makin banyak menggunakan cloud. Kemudian seluruh seluruh kita bilang seluruh sumber daya, infrastruktur itu mau nggak mau nanti akan lama makin berkembang. Ya, kemudian kita lihat dari sisi proses proses yang ada itu makin lama makin efisien. Yang tadi Bapak mungkin butuh 10 step untuk melakukan sesuatu, sekarang tinggal butuh 2 atau 3 step untuk melakukan sesuatu. Sama halnya dengan ketika kita memprovide sesuatu. Misalkan Bapak mau memprovide infrastruktur, model seperti itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari planning, pengadaan, pembelian, setup, sampai itu jadi untuk digunakan oleh user. Jadi itu cloud itu membantu efisiensi proses tersebut. Nah, kemudian kita lihat apa sih impact yang lain? Kita lihat dari average reduction itu ada average reduction di operational cost. Artinya berarti yang tadinya Bapak mungkin invest besar di depan, kita bilangnya capital expense. Jadi Bapak invest besar-besaran di depan, yang kemudian mungkin secara nilai investasi itu nggak semuanya maksimal. Nah, dengan adanya cloud, itu kita bisa merubah pola yang tadinya capex menjadi opex. Dan selain itu juga keunggulan dari cloud itu adalah kita cukup membayar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi makanya kita bisa melakukan penghematan biaya. Kalau misalkan yang tradisional hardware atau traditional infrastructure, itu cenderung Bapak akan melakukan planning, Bapak akan melakukan
eh, istilahnya selain planning juga pastinya Bapak akan provide spesifikasi atau resources yang cukup besar. Impact-nya apa? Impact-nya adalah Bapak melakukan investasi yang besar. Di depan itu sangat besar. Belum tentu digunakan, tapi investasinya udah besar duluan di depan. Itu sayang banget ada business loss di sana. Nah, kalau dengan menggunakan cloud, itu kita bisa mereduce itu, kita cukup menggunakan apa yang kita pakai, jadi secara operational cost itu pasti akan ada penurunan. Nah, kemudian kita lihat secara spending juga itu salah satunya impact-nya. Jadi dari cost optimization, kita ngomongin efficiency cost, yang pasti dari pengeluaran IT juga makin berkurang. Kemudian kita juga lihat dari sisi maintenance cost. Jadi kalau kita lihat dari maintenance cost itu adalah yang tadinya kalau Bapak punya traditional infrastructure gitu ya, traditional infrastructure, Bapak perlu manage, Bapak perlu maintenance, Bapak perlu patching, Bapak perlu mungkin kalau misalkan hardware-nya sudah versinya udah lama, Bapak perlu upgrade atau Bapak perlu migrasi ke versi yang lebih up to date gitu ya. Jadi banyak sekali cost-cost yang ada di sana kalau kita lihat. Nah, dengan adanya cloud ini itu membantu mengurangi maintenance cost, kita ngomongin pokok operational cost. Jadi seluruh cost yang ada itu bisa kita kurangi. Jadi ini adalah beberapa benefit kalau kita menggunakan fasilitas cloud. Oke. Nah, yuk kita pelajari sama-sama sebenarnya cloud itu bentuknya seperti apa sih? Modelnya seperti apa? Dan pembagian cloud itu dengan end user atau customer itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah on-premises data center. Jadi kalau Bapak Ibu punya uh, on-premises data center yang sekarang udah berjalan seperti itu ya, Bapak Ibu itu pasti akan melakukan istilahnya manage seluruh perangkat, seluruh komponen yang ada di dalam data center. Ya, jadi kalau saya gambarkan itu mulai dari data center, kita ngomongin dari sisi hardware, kita ngomongin dari sisi listrik, mungkin ada juga listriknya. Kemudian mungkin ada biaya maintenance lainnya, orang ya, kita ngomongin people, kita ngomongin apa lagi. Jadi seluruh komponen yang ada di dalam data center atau bahkan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sekalian melakukan sewa. Jadi sewa data center itu bisa. Tapi tetap Bapak Ibu tetap akan mengeluarkan biaya untuk manage komponen-komponen tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu adalah yang ada di on premises. Nah, kalau kita lihat cloud itu menawarkan beberapa model. Yang pertama, kita sebutnya adalah infrastructure as a service. Jadi apa maksudnya infrastructure as a service? Jadi infrastructure as a service itu adalah kalau Bapak lihat di paling bawah itu ada networking, ada storage, server dan virtualisasi. Itu seluruhnya di-manage oleh vendor. Dalam case ini di-manage oleh Microsoft. Jadi Bapak nggak perlu invest besar untuk menyiapkan data center, Bapak nggak perlu invest besar-besaran untuk menyiapkan perangkat network, storage, server, dan virtualisasi, dan tentunya security. Bapak nggak perlu Bapak Ibu nggak perlu invest besar-besaran di sana. Bapak Ibu cukup sewa di cloud provider, kemudian memanage sisanya. Apa yang perlu di-manage? Mulai dari level operating system, middleware, sampai di level aplikasi, dan terakhir di level data. Jadi ada pembagian responsibility antara cloud provider dan juga dengan customer. Kalau dilihat di atas itu adalah pembagian untuk customer, di bawah itu di-manage oleh vendor. Dalam case ini di Microsoft. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, itu Bapak Ibu udah menghemat banyak sekali investasi. Virtualisasi, server, storage, dan network. Mulai dari investasi perangkatnya, investasi orangnya, investasi security, dan lain-lain. Jadi dalam case ini Bapak Ibu udah hemat banyak sekali. Nah, infrastructure as a service bentuknya seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian ada juga model yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di model yang kedua ini, beberapa komponen ada yang ditambahkan untuk di-manage oleh vendor, di-manage oleh Microsoft. Jadi kalau Bapak Ibu lihat networking, storage, servers, virtualization, OS, middleware, dan runtime, ini semua di-manage oleh Microsoft. Yang perlu Bapak Ibu kelola adalah hanya di aplikasi dan datanya saja. Bentuknya seperti apa sih Pak? Jadi bentuknya adalah, bayangkan Bapak Ibu punya satu web application, Bapak Ibu cukup deploy aplikasinya,
tanpa perlu mempersiapkan infrastruktur apapun, tanpa perlu Bapak Ibu install ini itu. Cukup dari aplikasinya, kita cemplungin, itu udah langsung running. Modelnya seperti itu, platform as a service. Jadi, platform as a service adalah salah satu layanan untuk mempermudah Bapak Ibu di level manajemennya. Jadi, nggak perlu untuk manage apapun. Cukup manage aplikasi dan data. Karena kalau kita lihat, bisnis itu sebenarnya yang perlu kita fokuskan bukan di infrastrukturnya, tapi kita harus fokus di mana application-nya dan juga bisnis itu sendiri. Harus jalan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu banyak menghabiskan waktu dan investasi untuk memanage infrastruktur yang ada. Seperti itu. Nah, model yang ketiga, itu adalah software as a service. Jadi software as a service ini, itu lebih banyak lagi yang di-manage oleh vendor, dalam case ini Microsoft. Jadi semuanya itu di-manage oleh Microsoft, kecuali data. Karena balik lagi, cloud provider itu tidak diperbolehkan untuk mengelola data customer. Oke, nah bentuknya apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu lihat, infrastruktur as a service dan platform as a service itu adalah komponen yang disediakan oleh Microsoft Azure. Jadi ada yang namanya Microsoft Azure, itu adalah cloud computing atau infrastruktur cloud. Jadi ada infrastruktur as a service dan platform as a service. Nah yang ketiga, software as a service, itu adalah layanan yang sudah jadi, tinggal kita subscribe, kita gunakan. Contohnya apa? Contohnya adalah Office 365. Seperti yang kita gunakan sekarang, kita menggunakan Microsoft Teams, itu semuanya di-manage oleh Microsoft. Kita cukup subscribe dan kita cukup menggunakannya aja. Jadi itu adalah software as a service. Nah, untuk case ini kita akan banyak membahas di bagian infrastruktur as a service dan platform as a service. Karena itu adalah bagian yang di-manage oleh Azure. Oke, ini saya kasih ilustrasi lain biar Bapak Ibu mungkin kalau ada beberapa yang masih ada yang bingung gitu ya. Ini adalah model yang saya ambil contohnya dari perumahan atau hotel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian traditional on premises itu ibaratnya Bapak Ibu beli rumah kosong, Bapak Ibu beli, Bapak Ibu urus semuanya, mulai dari ruangannya, kamarnya, sampai pembersihan dan makanan dan minuman. Jadi totally semuanya Bapak Ibu akan manage. Nah, infrastruktur as a service itu lebih ke kita kalau misalkan mau rental ketika kita lagi pergi berlibur gitu ya. Jadi contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti kalau kita menyewa apartemen. Ya, kalau kita menyewa apartemen, itu ruangannya udah disiapin, kasurnya udah dibenerin, udah dirapihin, AC sudah disediakan, tapi kita nggak disediakan sarapan, kita tidak disediakan cleaning dan lain-lain. Itu adalah tanggung jawab customer. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, platform as a service, itu ibaratnya kalau kita seperti menyewa hotel. Jadi, mulai dari ruangan sampai bersih-bersih, cleaning service, semuanya sudah di-provide. Jadi, kita cukup menambahkan makanan atau minuman, karena itu sudah disediakan di dalam hotel. Nah, yang terakhir, software as a service itu, bayangkan kalau kita menyewa, kita bilangnya resort yang benar-benar semuanya all in gitu ya, premium resort ceritanya gitu. Jadi mulai dari ruangan sampai makanan, minuman, pokoknya semua udah disediakan. Kita tinggal bayar, tinggal kita konsum semua. Nah, ini contohnya software as a service. Jadi ini biar Bapak Ibu ada gambaran terkait model-model yang ada di cloud dan kemudian responsibility seperti apa. Oke. Nah, saya masuk lagi ke bagian Azure. Jadi tadi kita sudah membahas infrastruktur as a service, ya. Tadi kita sudah membahas platform as a service. Nah, kalau kita lihat di Azure itu sebenarnya banyak sekali komponen infrastruktur dan platform yang bisa kita gunakan. Cuman Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena nanti di bagian akhir saya mencoba merampungkan dan juga mensimplify menjadi beberapa bisnis skenario. Menurut saya bisnis skenario itu akan lebih relevan ke Bapak Ibu dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan dan menggunakan berdasarkan bisnis case tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini di Azure sendiri, mulai dari infrastruktur, mulai dari virtual machine ya kita bilangnya compute, mulai dari storage untuk penyimpanan data, kemudian untuk dari networking, jaringannya itu semua komplit. Kita bisa gunakan.
baik itu kita mau taruh aplikasi di cloud maupun ada yang ada di on-premise ataupun hybrid, itu kita support. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian platform as a service, itu kita banyak sekali kategori-kategorinya. Mulai dari media dan CDN, ini biasa digunakan untuk streaming. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang bergerak di bagian streaming atau mungkin mau membuat layanan-layanan streaming, itu bisa menggunakan layanan cloud. Jadi bisa menggunakan services yang ada di cloud untuk membuat produk. Ya, jadi kita bisa buat produk menggunakan services-services yang ada di Azure. Kemudian kita ngomongin application platform. Jadi kita komplit sekali, mulai dari web application, mobile application, kemudian testing mobile devices, semua kita komplit. Itu kita punya application platformnya. Kemudian juga dari sisi developer, kita juga menyediakan banyak sekali variasi-variasi services yang bisa digunakan oleh pihak developer, mulai dari Visual Studio dan lain-lain. Jadi termasuk juga di dalamnya kalau misalkan Bapak Ibu udah menggunakan DevOps, itu kita juga menyediakan platform DevOps. Jadi banyak sekali. Kemudian kita ngomongin data. Data ini lebih ke big data analytics. Kita juga support untuk seluruh platformnya. Kemudian kita ngomongin intelligence, ya kita mulai dari cognitive services, kita ngomongin bot, ada chatbot, kemudian mungkin ada. Jadi untuk intelligence ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang udah mulai cari dan mulai pakai. Contohnya untuk apa? Bisa untuk melakukan scanning dokumen, misalkan scanning invoice, atau mungkin scanning dokumen-dokumen apapun bentuknya. Nah, kemudian ada juga kalau kita lihat itu analytics and IoT. Jadi kita juga udah support untuk seluruh platform untuk mendukung analytics dan IoT. Jadi kalau kita lihat di banyak sekali perusahaan-perusahaan, contohnya di manufacture gitu ya, manufacture, oil and gas, mining, itu adalah customer-customer yang pasti udah menggunakan IoT. Dan dan Azure sendiri itu memprovide seluruh platform untuk membangun IoT system ya, kita ada. Nah, kemudian kita juga support untuk hybrid cloud, kita juga ada security dan management. Jadi banyak sekali komponen-komponen yang ada di Azure. Nanti kita akan lihat business case-nya seperti apa. Oke, nah secara region sendiri, secara data center, Azure itu ada di 58 negara di seluruh dunia. Jadi ini udah update terbaru di 2020, sudah bertambah menjadi 58 karena di tahun 2019 masih 54, jadi akan terus bertambah. Dan Microsoft Azure ini adalah salah satu cloud provider yang memiliki data center terbanyak di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat 58 negara ini adalah jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan cloud provider yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, kalau misalkan Microsoft ini punya data center di mana sih yang paling dekat dengan kita di Jakarta? Jadi kalau kita bilang data center yang paling dekat untuk saat ini itu adalah di Singapura. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu biasa kan ada yang bertanya ya, Pak, data center di mana gitu ya. Jadi data center Azure itu paling dekat untuk saat ini itu ada di Singapura. Walaupun waktu itu ada pembicaraan ya dengan presiden kita ya Pak Jokowi terkait data center Microsoft di Indonesia, tapi itu masih belum ada konfirmasi langsung, jadi saya masih belum bisa sharing apapun. Cuman kita berharap mudah-mudahan Microsoft juga ada rencana untuk buka data centernya di Indonesia. Oke. Kemudian, nah kalau kita lihat dari sisi security-nya Microsoft Azure seperti apa? Jadi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih concern gitu ya. Saya taruh Pak, kalau misalkan saya menggunakan layanan cloud, bagaimana terkait security-nya? Karena security itu kan adalah salah satu komponen yang paling penting ketika kita menjalankan suatu services. Ya, jadi kalau cloud provider itu mereka pasti punya banyak sekali security team. Nah, di sini Microsoft itu punya yang namanya, kalau Bapak Ibu lihat ya di layar, itu ada Microsoft Cyber Defense Operation Center. Jadi ini seperti ada misalnya ruangan besar yang isinya adalah seluruh IT security expert yang bekerja untuk melakukan istilahnya melakukan research, melakukan investigasi terhadap seluruh serangan-serangan yang terjadi di seluruh dunia. Dan kemudian nanti itu akan menjadi landasan mereka, referensi mereka untuk istilahnya untuk upgrade services mereka supaya lebih aman. Nah, kalau kita lihat jumlah
security profesional yang ada itu sudah lebih dari 3.500 dan mungkin akan terus bertambah. Itu adalah bentuk komitmen Microsoft dari sisi security yang kemudian ditambah lagi dengan global signal. Jadi Microsoft itu berkolaborasi di seluruh dunia untuk mengecek apa yang terjadi di dunia saat ini. Dan kemudian signal-signal atau informasi tersebut itu di-sharing. Jadi Microsoft ini itu bekerja sama juga dengan seluruh security vendors. Jadi mereka bagi-bagi informasi lah supaya tujuannya memperkuat keamanan mereka. Nah, terus yang saya mau highlight juga adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 1 billion annual security investment. Jadi ini adalah angka yang tidak kecil karena banyak sekali perusahaan-perusahaan kita bilang prinsipal itu yang belum tentu ya, kita bukan bilangnya tidak bisa, tapi belum tentu bisa mengeluarkan investasi sebesar ini hanya untuk cyber security. Jadi ini adalah salah satu komitmen yang menurut saya paling kuat dari Microsoft untuk security mereka. Jadi mereka invest sekitar $1 billion setiap tahun untuk cyber security. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi compliance, itu compliance Azure, Microsoft Azure itu udah banyak sekali. Itu sudah untuk saat ini kalau tidak salah sekitar 91. Ini saya sudah cek juga sekitar 91 compliance secara global. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan Bapak Ibu ada concern terhadap compliance. Jadi seluruh services yang ada di Azure itu sudah comply dengan standar regulasi di seluruh dunia. Jadi nggak cuma satu doang, tapi banyak sekali. Jadi seluruh dunia, 91. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, kalau kita lihat lagi, dari sisi security di data center seperti apa? Jadi di Microsoft Azure, di Microsoft Data Center, mereka melakukan beberapa layer proteksi. Mulai dari scan mata, terus scan fingerprint, kemudian nanti ada cek ID dan lain-lain. Jadi banyak sekali layer-layer dari sisi proteksi untuk masuk ke dalam data center. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat videonya, bisa dicari. Itu nanti di-share mengenai kondisi dari data center Microsoft itu seperti apa. Nah, terus kemudian kita lihat dari sisi infrastruktur yang disediakan oleh Microsoft, itu udah global infrastructure. Jadi seluruh hardware dan protection networknya itu udah di-custom, disesuaikan dengan global. Jadi udah disesuaikan dengan kebutuhan global dan regulasi global. Jadi itu nggak usah khawatir terhadap security-nya. Nah, kemudian juga secara kalau kita ngomongin operational security, itu juga ada monitoring aksesnya, kemudian 24/7, dan lain-lain. Dan lain-lainnya, jadi banyak sekali. Nah, selain itu, bentuk security apa lagi yang ditawarkan oleh Microsoft? Ini adalah salah satu contohnya. Jadi data segregation. Data segregation ini adalah pemisahan data antara satu customer dengan customer yang lain. Dan di dalam satu customer, itu belum tentu seluruh user yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa mengakses services-services yang ada di Azure. Jadi dari sisi akses kita sudah jaga, dari sisi data itu juga sudah dipisahkan antara customer satu dengan customer yang lain supaya itu tidak bisa kita ambil atau kita lihat atau kita curi ya, model seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terhadap pemisahan data yang ada, itu semua sudah diatur dengan baik. Kemudian dari sisi network seperti apa? Dari network juga ada proteksinya. Jadi antara customer satu dengan customer yang lain juga nggak semerta-merta bisa langsung connect, terus kita bisa akses ke misalkan ke server mereka, itu tidak seperti itu. Jadi seluruh komponen services yang ada di Azure itu dari sisi network juga sudah kita pisahkan dan sesuai dengan hak akses yang kita berikan. Nah, dari sisi pertahanan lainnya seperti apa yang bisa ditambahkan? Jadi di Microsoft Azure sendiri itu punya proteksi tambahan namanya DDoS. DDoS ini denial service. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya, contohnya ya, Bapak Ibu punya aplikasi atau mungkin punya server, kemudian ada hacker atau mungkin ada orang jahat itu mau coba bikin sistem Bapak Ibu down. Jadi sistemnya itu nggak bisa diakses. Nah, itu mungkin adalah salah satu bentuk DDoS
serangan DDoS. Nah, di Microsoft Azure sendiri itu dilengkapi dengan pertahanan DDoS. Jadi semua orang yang mau attack dari luar ataupun attack dari dalam itu nggak akan semudah itu bikin sistem ini mati, gitu ya. Kemudian dari yang lain juga, kita juga bisa melakukan monitoring terhadap apa yang sedang terjadi di dalam environment server Bapak Ibu. Modelnya seperti itu. Nah, komponen lainnya adalah ada yang namanya Azure Security Center. Jadi Azure Security Center ini adalah salah satu security, bisa dibilang proteksi tambahan yang disediakan oleh Azure untuk memproteksi seluruh services yang ada di Azure. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan layanan Azure gitu ya, menggunakan layanan Azure, jadi misalkan Bapak punya VM, misalkan buat server di Azure, seluruh VM itu nanti akan diprotek oleh Azure Security Center. Nanti saya akan kasih lihat juga sebenarnya maksudnya seperti apa sih, bentuk security seperti apa sih, nanti saya akan kasih lihat juga. Cuman secara garis besar, tools ini itu membantu untuk memberikan visibility and control. Ya, ada visibility and control. Jadi Bapak Ibu tahu apa yang sedang terjadi di istilahnya data center Bapak Ibu. Jadi bisa ketahuan mau ada di on-premise ataupun yang ada di dalam Azure. Jadi kita bisa punya visibility terhadap keduanya. Dan juga punya kontrol, jadi kita bisa tahu kita mau ngapain. Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi, monitoring, dan policy management di dalamnya. Jadi kita bisa set policy-policy yang ada. Kemudian ada juga untuk threat detection, dan kemudian ada alert yang bisa dimunculkan kalau misalkan ada sesuatu insiden, ada attack atau insiden yang terjadi. Nah, selain itu juga, Microsoft sendiri ini membuka dirinya bekerja sama dengan beberapa vendor security lainnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya vendor-vendor security yang existing, yang udah digunakan, misalkan seperti Trend Micro, Checkpoint, ya, Fortinet, dan lain-lain, itu Bapak Ibu juga bisa integrasikan dengan vendor-vendor tersebut. Jadi Azure ini sangat open sekali. Jadi kita bisa bekerja nggak cuma pakai Azure Products, tapi juga bisa pakai vendor solusi dari vendor lain. Itu memungkinkan sekali. Oke. Nah, selain itu juga dari sisi kontrol seperti apa? Dari sisi akses seperti apa? Jadi di Azure sendiri itu kita menerapkan yang namanya least privilege. Least privilege itu artinya adalah kita memberikan akses sedikit mungkin, seminim mungkin, dan hanya untuk orang tertentu saja. Jadi pasti ada beberapa di antara Bapak Ibu ada pertanyaan misalkan, oh saya mau membatasi orang yang boleh akses ke environment saya tuh gimana, bisa atau enggak? Jawabannya adalah kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa melakukan memberikan akses hanya untuk orang tertentu dan dengan roles tertentu. Jadi nggak semerta-merta satu role admin udah mereka bisa ngapa-ngapain semua. Nggak seperti itu, tapi kita bisa memberikan permission sampai di level yang paling kecil. Misalkan hanya boleh lihat VM-nya aja. Atau boleh melakukan perubahan di VM-nya. Tapi nggak boleh melakukan apapun selain melakukan konfigurasi VM. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan permission yang paling kecil untuk memproteksi akses yang ada. Dan selain itu, seluruh akses request itu diaudit dan ada lognya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan ada tiba-tiba ada yang shutdown server ya, atau mungkin restart server, atau mungkin ada yang nambahin server atau apapun. Terus Bapak Ibu kesulitan, ini kenapa nih? Ada apa nih? Nah, itu kita bisa cek hasilnya di log dan semua itu diaudit ya. Kemudian selain itu juga kita menerapkan yang namanya multi-factor authentication. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita juga ada multi-factor authentication, baik untuk masing-masing user maupun untuk semua user. Jadi benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Itu. Oke, sebelum masuk ke business challenge, saya mau coba lihat dulu kira-kira dari Bapak Ibu yang ada yang bertanya atau enggak. Saya akan coba cek dulu sebentar. Ini saya akan share. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nanti saya baru masuk ke business scenario. Oke, ini kita sudah ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, Pak, apa keunggulan Azure dibandingkan dengan public cloud computing lainnya? Kemudian apa nih? Lalu apa yang harus jadi perhatian? Misalnya kekurangan Azure jika saya berkomitmen untuk, saya cek dulu ya.
Jika saya berkomitmen untuk menggunakan Microsoft Azure. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali, Pak. Menurut saya ini pertanyaan yang harus ditanyakan memang. Jadi kalau kita bilang apa sih sebenarnya keunggulan Azure? Jadi kalau kita ngomongin public cloud computing, Pak, itu ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah mereka punya kalau ini menurut saya pribadi dan based on apa yang di-provide oleh Microsoft ya, Pak. Jadi kalau public cloud itu mereka tuh harus istilahnya menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi Bapak Ibu bisa cek apakah di satu cloud provider mereka menyediakan layanan A atau layanan B. Itu bisa dicek. Semakin banyak artinya mereka punya katalog maksudnya semakin banyak services yang mereka provide itu semakin lebih baik. Oke, kedua, kita lihat dari flex kita bilangnya apa ya? Harga dulu deh, harga. Bapak Ibu juga bisa cek dari level harganya seperti apa. Jadi mana yang menawarkan harga yang kompetitif. Saya nggak bisa bilang murah, saya bilangnya adalah harga yang kompetitif. Nanti saya kasih tahu juga keunggulan Azure dibandingkan dengan yang lain dari sisi cost itu seperti apa. Itu ada juga di slide di Business Scenario ini. Kemudian selain komponen harga, itu adalah tools apa saja yang bisa disiapkan oleh provider untuk menunjang operasional. Contoh, di Azure itu mereka punya tools native, tools yang Microsoft sendiri udah buat. Contohnya seperti backup, disaster recovery, kemudian security center, dan lain-lain. Jadi ada beberapa services yang memang dibuat khusus dari Microsoft untuk menunjang operasional. Dan itu belum tentu ada di provider yang lain. Jadi kalau Bapak tanya, Azure itu punya apa? Azure punya Azure Backup, Azure punya Azure Disaster Recovery, dan yang lain itu nggak punya tools natif yang mereka desain sendiri, mereka bangun sendiri untuk menunjang operasional ini. Itu kalau kita lihat dari sisi services. Terus kita juga lihat dari sisi fleksibilitas license-nya seperti apa. Oke, jadi kalau di Microsoft Azure sendiri itu, nanti saya juga akan share di slide, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti takutnya lupa atau gimana, nanti ada juga. License-nya seperti apa? Jadi nanti kita menawarkan fleksibilitas license yang ada di on-premise, itu juga kita bisa pakai di Azure. Contohnya seperti itu. Nanti detailnya saya akan share di slide yang business scenario. Oke, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan langsung di post di link yang saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nanti di akhir sesi kita akan buka diskusi voice. Jadi Bapak Ibu yang mau nanya secara langsung juga boleh. Jadi Bapak Ibu bisa cek di chat ya. Di chat mana ya? Saya coba resend ya, takutnya Bapak Ibu belum dapat linknya. Ini saya share lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditaruh di kolom chat. Oke. Saya balik lagi ke materi saya. Oke. Nah, ini menurut saya topik yang paling penting. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan memang sesuai dengan apa ya bisnis case-nya ini memang sesuai lah dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau kita lihat bisnis challenge yang ada itu pasti banyak sekali. Cuman saya coba summary beberapa poin. Yang pertama itu adalah kita lihat di sini many challenge of building apps. Jadi saya banyak sekali ketemu customer mereka itu punya challenge untuk building apps. Challenge-nya apa? Macam-macam. Mulai dari infrastrukturnya, mereka harus bisa provide infrastruktur yang cepat, infrastruktur yang besar, ya nggak boleh ada downtime, cost yang murah. Jadi banyak sekali tuh challenge-nya ketika mau building apps. Kemudian kita nggak punya platform untuk memudahkan developer dan juga operation, misalkan project manager dan lain-lain, untuk terlibat dalam satu project. Itu mereka nggak ada. Jadi banyak sekali challenge-challenge ketika building apps gitu ya, membuat apps. Kemudian yang kedua kita lihat challenge-nya adalah longer time to do planning, ya. Kemudian time to market atau production. Ini krusial banget, apalagi untuk zaman yang sekarang ini menurut saya
kecepatan itu salah satu kunci supaya kita bisa grab the market. Nah, kalau kita lihat challenge longer time to do the planning, artinya apa? Ketika Bapak Ibu mau menjalankan suatu aplikasi misalkan, ya, aplikasi public facing, misalkan end user application, contohnya seperti itu ya. Bapak Ibu pasti akan melakukan planning. Planning mulai dari menyiapkan dulu resource-nya, orangnya siapa, kemudian infrastrukturnya berapa banyak, harganya berapa, pembeliannya berapa lama, pemasangan berapa lama, konfigurasi berapa lama, terus testing berapa lama, sampai itu masuk ke production. Itu bisa berapa lama? Ya rata-rata tradisional hardware, jadi kalau Bapak Ibu pasti udah sering merasakan ya, Bapak Ibu mesti beli dulu perangkatnya dan segala macam planning, itu bisa nggak mungkin 1 bulan. Itu pasti paling tidak butuh waktu 2-3 bulan untuk menyediakan environment untuk menjalankan suatu aplikasi. Mulai dari Bapak Ibu planning dulu resource-nya, sampai itu dibeli, sampai itu datang dan diimplementasi. Mungkin 2-3 bulan atau 2-4 bulan. Itu lama sekali waktunya. Sedangkan di cloud sendiri itu, untuk melakukan itu, mungkin hitungan hari udah selesai gitu. Nggak usah lama-lama deh, pokoknya langsung jalan. Enak kan? Nah, terus kita lihat time to market production. Ini related dengan kita lihat building apps gitu ya, building apps, kemudian udah selesai di building, udah dibuat aplikasinya. Gimana caranya ini bisa di-serve langsung ke market. Bapak Ibu pasti mesti banyak sekali tuh yang perlu diperhatikan. Balik lagi ya, infrastrukturnya mesti diperhatikan berapa lama, kemudian belum lagi security-nya, aplikasinya ada masalah atau enggak, kita bisa cek nggak sih, kita bisa monitor nggak sih aplikasi kita tuh ada masalah atau enggak, dan lain-lain. Itu banyak sekali challenge yang ada di sana. Ya, nanti kita akan lihat challenge ini bisa di-address seperti apa. Kemudian yang ketiga, oke ini yang ketiga, kita masuk yang ketiga, itu quite expensive to maintain infrastructure. Ini juga banyak masukan-masukan dari customer yang saya sering ketemu ya. Jadi banyak sekali customer bilang bahwa mereka perlu biaya untuk maintain dan infrastructure. Maintain ini nggak cuman orangnya doang, tapi kita ngomongin maintain infrastructure. Artinya kalau misalkan ada patching, kalau misalkan ada yang rusak, kalau misalkan ada yang mau diganti atau mungkin outdated nih, misalkan Bapak Ibu punya Windows Server 2008 ya, nanti saya juga akan share 2008 itu, atau Windows 7 itu yang udah jadul-jadul, yang udah nggak ada supportnya lagi, gimana tuh di maintain. Nah itu ada biaya-biaya untuk maintain itu semua. Nah kemudian reliability, kita ngomongin performance, gimana untuk make sure bahwa performance-nya ini tetap bagus, nggak ada penurunan performance dan tetap bisa running. Kemudian kita ngomongin saya gambarin lagi, kita ngomongin availability. Pasti Bapak Ibu perlu biaya yang sangat besar untuk make sure bahwa availability-nya itu bagus. Biasa yang sering dilakukan itu adalah high availability, atau kita sebutnya adalah Bapak punya satu server, pasti Bapak Ibu pasti punya backup server. Untuk kalau misalkan satu server ini mati, nanti akan ada server lain yang bisa menggantikan. Jadi untuk make sure bahwa services atau aplikasi yang berjalan itu tidak boleh mati dan tetap masih bisa diakses oleh end user. Jadi ini adalah biaya yang menurut saya mahal, karena traditional hardware itu, traditional infrastructure pasti 1:1. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu invest $1.000, pasti untuk availability-nya paling tidak Bapak Ibu harus invest $1.000. Ya. Kemudian kita ngomong serviceability dan manageability. Jadi ini mulai dari sisi komponen harga dan kemudian dari sisi training cost dan lain-lain yang semua yang terlibat untuk melakukan operational itu juga akan dihitungkan. Ya. Kemudian kita ngomongin yang keempat ya. Oke, kita ngomongin yang keempat, kompleks hardware ya. Kita ngomongin kompleks hardware sizing. Jadi Bapak Ibu tuh biasa kalau yang on premise sering banyak menghabiskan waktu untuk melakukan sizing. Itu bukan suatu hal yang salah, bukan, tapi memang seperti itu caranya. Jadi kalau di tradisional on premises pasti perlu di sizing dulu nih, kira-kira butuh berapa nih, di planning dulu speknya berapa butuhnya, supaya apa? Supaya nilai investasinya tidak besar. Jadi Bapak Ibu nggak mengeluarkan investasi yang besar di depan. Jadi harus melakukan sizing yang tepat. Biasa itu ya challenge-nya. Kemudian long lead time to provision the server, storage and network.
Jadi seberapa cepat ketika Bapak Ibu udah punya seluruh infrastruktur yang ada, mulai dari server, storage, network, sampai itu bisa running dan sesuai dengan konfigurasi sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah itu butuh waktu berapa lama? Biasa challenge-nya di on-premise itu sering banget tuh ketemu hal seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi yang terakhir itu ada business need an agile, flexible, scalable, dan banyak sekali ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, bisnis itu perlu yang agile, yang cepat banget butuhnya. Kalau bisa hitungan hari, langsung running deh. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang fleksibel. Ya, fleksibel itu artinya kalau misalkan Bapak Ibu rasa, saya kayaknya mau butuh hard disk kecil, atau hard disk besar, atau mungkin yang hard disknya yang SSD dong, yang cepat gitu ya. Itu seberapa fleksibel Bapak Ibu bisa langsung modifikasi itu. Nah, kemudian scalable. Butuh yang bisa scale. Artinya kalau misalkan kurang resource-nya, bisa langsung ditambah. Gitu ya. Biasa kan kalau challenge di on-premise itu, ketika kurang resource, utilisasi sudah hampir penuh, Bapak Ibu perlu planning lagi tuh. Mulai lagi, saya mesti hitung dulu ya, sizing berapa, saya hitung, belum lagi beli. Kalau ada tender, ya dihitung lagi deh waktu tender, mungkin 1-2 bulan, dikonfigurasi 6 bulan gitu ya. Wah itu lama banget. Nah, jadi ada concern di gimana caranya ini bisa scale cepat gitu ya. Faster time to market yang tadi, kemudian cost efektif dan efisien. Artinya Bapak Ibu nggak mau mengeluarkan investasi yang besar di awal. Cukup bayar yang memang sesuai dengan apa yang saya pakai. Sebenarnya itu ya. Kemudian minimize risk of loss atau downtime. Jadi make sure bahwa SLA-nya tinggi, ya. Semua server nggak boleh mati, semua layanan nggak boleh mati. Ujung-ujungnya nanti akan balik lagi ke harga. Nah, jadi ini challenge bisnis yang umum, yang sering banget terjadi di customer ya. Jadi di perusahaan Bapak Ibu mungkin ada juga challenge yang ada seperti ini. Nah, nanti kita lihat kira-kira cloud itu bisa membantu apa sih untuk Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 5 skenario yang saya coba untuk simplify. Jadi banyak sekali tadi kalau Bapak Ibu lihat ya, seluruh services layanan Azure tuh banyak sekali. Apa aja ada istilahnya gitu ya. Tapi saya coba bantu untuk mensimplify, jadi dibuat lebih simple. Ada 5 skenario. Jadi kita bahas satu persatu. Mulai dari skenario yang pertama. Dan ini menurut saya sangat relevan dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, skenario yang pertama itu adalah backup. Jadi backup atau kita ngomong archive. Jadi yang ini saya jelasin dulu ya. Jadi apa sih keuntungannya menggunakan Azure Backup gitu ya? Keuntungan Azure Backup itu adalah bisa scale, ya. Ini bisa kita scale, kita bisa cost efektif. Jadi harganya sangat murah. Saya bisa bilang sangat murah karena kita cukup bayarnya di storage-nya. Kemudian ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, pay only for what you use. Jadi bayar hanya sesuai dengan apa yang digunakan. Nggak perlu invest besar, nggak perlu invest semua dibeli semua. Cukup bayar apa yang digunakan. Kalau saya mau backup 10 giga, ya udah saya bayar backup 10 giga. Oke. Kemudian save money. Compare with on-premises storage options. Jadi ini banyak sekali benefitnya ya. Terus untuk data yang bisa di backup itu apa? Any data. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, any data. Bapak Ibu mau backup gambar, video, audio, dokumen, anything, kita backup. Bisa kita backup. Oke? Dan infrastruktur itu worldwide access. Artinya, sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu punya cabang di luar Indonesia, kemudian mau coba akses, itu nggak ada masalah. Karena kita aksesnya itu bisa dari mana aja, nggak ada masalah. Dan Bapak Ibu bisa ambil hasil backup-nya juga di mana aja. Nggak ada masalah. Sesuai dengan akses yang diberikan ke orangnya tentunya, tapi bisa dari mana aja. Kemudian kita ngomongin reliable-nya, secara performance-nya seperti apa. Digaranti, Bapak Ibu. Monthly uptime 99,9%. 99,9% itu kalau tidak salah, itu sekitar 48 menit dalam 1 bulan. Yang diperbolehkan itu down. Tapi itu kalau down. Tapi ini paling tidak digaranti uptime SLA 99,9%. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nih terkait backup. Misalkan, backup saya nggak bisa diakses nih. Yang sering terjadi itu adalah, misalkan nih, yang umum ya Bapak Ibu ya, itu adalah tape. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu backup on-premises data ke tape, apa yang terjadi? Tape itu fisik, tape itu bisa rusak, tape itu bisa hilang.
Ya, jadi rusaknya itu bisa macam-macam, mungkin kena debu, kena air, atau mungkin hilang gitu ya, hilang atau nggak tahu taruh di mana, ditaruh di gudang atau di mana, hilang pokoknya. Akhirnya apa? Bapak Ibu nggak bisa akses ke backup. Ya, kita ngomongin mau SLA 99%, kalau rusak juga nggak akan bisa diakses. Jadi, itulah kenapa kita perlu consider, cloud itu menawarkan uptime 99,9%. Digaransi bahwa Bapak Ibu akan bisa akses ke backup tersebut. Oke, ini portable, jadi ini bisa diakses dari mana aja, mau dari banyak devices bisa, jadi nggak ada masalah. Kemudian, lowest TCO, no hardware configuration and service maintenance. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Biasanya backup solution on premises itu pasti perlu menyediakan hardware, perlu menyediakan services untuk instalasi, konfigurasi, dan maintenance. Oke, di Azure Bapak Ibu nggak usah khawatir. Itu kita nggak perlu siapin apapun. Bintang. Tapi ada beberapa sih kita perlu, kalau misalkan kita mau backup data yang ada di on premises, contoh misalkan Bapak Ibu punya for example file server contohnya, itu memang kita perlu satu hardware di on premises untuk melakukan backup. Karena untuk menghubungkan antara on premises dengan cloud. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu udah menggunakan layanan cloud dan di backup di cloud juga, di Azure juga, Bapak Ibu nggak perlu nyiapin apapun, nggak perlu nyiapin hardware, nggak perlu bayar service, nggak perlu bayar maintenance, nggak usah. Bapak Ibu cuman pay only for what you use. That's the benefit. Jadi Bapak Ibu udah bisa langsung akses ke backupnya, nggak perlu khawatir itu rusak, ya. Kemudian Bapak Ibu nggak perlu invest banyak hal, hardware, services, maintenance dan lain-lain, nggak usah. Itu nggak usah. Kemudian kita ngomong storing data for backup and restore, disaster recovery and archiving. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita gunakan. Ini skenario yang pertama, dan ini banyak sekali customer kita yang juga udah menggunakan layanan ini untuk melakukan backup data-data mereka yang ada di on-premises. Maupun yang di cloud juga, gitu ya. Kalau di cloud udah pasti, cuman yang on-premises juga banyak, jadi cukup laku. Oke, skenario yang kedua. Skenario yang kedua itu adalah Azure Virtual Machine. Jadi Azure Virtual Machine ini juga sebenarnya banyak, luas. Azure Virtual Machine yang dimaksud ini adalah, jadi kalau misalkan nih, Bapak Ibu mau membangun development environment, Bapak Ibu boleh mengconsider menggunakan Azure. Kenapa? Karena balik lagi tadi, Bapak Ibu hanya pay only for what you use. Kalau misalkan Bapak Ibu, let's say, melakukan development selama 1 minggu, berarti Bapak Ibu hanya cukup bayar development 1 minggu. Nggak perlu untuk invest besar di depan, misalkan udah bayar nih, harus dipakai setahun, misalkan seperti itu. Tidak perlu. Jadi cukup pay only for what you use. Itu benefitnya misalkan kalau Bapak Ibu ada mau development environment, contohnya seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu mau bikin production server di Azure. Ini juga udah banyak sekali customer-customer kita yang udah running production server, running production application di Azure. Itu Bapak Ibu juga bisa langsung menggunakan Azure Virtual Machine. Nah, untuk Azure Virtual Machine sendiri itu banyak sekali. Kita support untuk Linux, kita support untuk Windows Server, kita punya SQL Server, Oracle, IBM, SAP, dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita support banyak. Kalau misalkan ada skenario spesifik, itu bisa konsultasi ke kita. Oke, benefitnya apa sih? Yang pertama tadi saya bilang, only pay for what you use. Jadi ini adalah salah satu penghematan biaya yang menurut saya paling signifikan. Karena instead of, maksudnya daripada Bapak Ibu invest besar, Bapak Ibu cukup bayar apa yang digunakan. Kedua, fleksibel. Artinya Bapak Ibu kalau misalkan mau dinaikin speknya atau diturunin speknya, itu bisa langsung. Ya, jadi misalkan, aduh ini ketinggian nih, overspec, harganya mahal, kita turunin dong. Itu bisa langsung, dalam hitungan menit udah langsung turun. Oke, faster time to market. Kenapa? Karena easy to scale, terus fully managed platform, and monitoring. Jadi dengan seluruh waktu yang dihabiskan, ini mempercepat Bapak Ibu bisa serve ke market lebih cepat. Yang tadinya Bapak Ibu siapin 2 bulan, 3 bulan, mungkin di Azure, hitungan hari udah selesai, langsung deh publish. Bisa di-consume oleh end user. Jadi ini lebih cepat. Kemudian full control, OS security dan configuration. Jadi Bapak Ibu punya kontrol terhadap security dan konfigurasi yang ada di dalam operating system.
Kemudian juga ini cocok, ya tadi saya bilang untuk development atau testing, ya, dengan garansi LCLA. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan servernya down atau bermasalah. Jadi semuanya sudah digaransi dengan SLA-nya Azure. Oke, nah kita lihat di Azure Virtual Machine, yang tadi saya juga bilang, yang tadi salah satu partisipan salah satu audiens ada nanya, keunggulannya Azure apa sih? Ini adalah salah satu keunggulannya Pak, dari sisi saya bisa bilang cost, ya karena menurut saya cost ini pengaruhnya cukup besar. Ini salah satu benefitnya. Ada yang kita sebut namanya Azure Hybrid Benefit untuk Windows Server dan SQL Server. Jadi untuk Azure Hybrid Benefit untuk Windows Server dan SQL Server, maksudnya apa? Jadi kita bisa menggunakan license on-premise kita ke Azure. Jadi Bapak Ibu nggak usah bayar untuk operating system yang ada di Azure, tapi bisa menggunakan existing license yang ada di on-premise. Itu kita punya benefit itu. Tentunya kita nanti sesuaikan dengan terms condition yang berlaku, tapi ini memungkinkan untuk kita ambil benefit ini. Kedua, ini yang pertama. Ini yang kedua ada yang namanya Extended Security Updates. Ini disediakan oleh Azure untuk server-server yang sudah end of support. Contohnya itu 2008, jadi kalau Bapak Ibu masih punya Windows Server 2008 R2 gitu ya, sama Windows 7, itu kan udah end of support. Mereka sudah end of support, dan kalau Bapak Ibu menjalankan Windows Server 2008 R2 atau Windows 7 di Azure, Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan Extended Security Updates. Jadi Bapak Ibu nggak usah investasi untuk beli, Pak, saya mau beli dong Extended Security Update buat existing 2008 R2 saya atau Windows 7 saya. Tapi kalau Bapak Ibu udah menggunakan kedua ini di Azure, Bapak Ibu udah pasti dapat free. Nah, free-nya berapa lama? Itu 3 tahun. Free-nya 3 tahun semenjak end of support dari 2008 R2 dan Windows 7. Jadi 3 tahun dihitung dari end of support mereka, bukan dari ketika Bapak Ibu menggunakan layanan Azure. Ya, jadi takutnya nanti ada salah paham, takutnya bilangnya 3 tahun Pak, tapi kok ternyata tinggal 2 tahun setengah nih, karena memang dihitungnya berdasarkan end of support dari Windows Server 2008 R2 dan Windows 7. Ini adalah kalau Bapak Ibu cek ya, ini saya hapus, ini nih, 75% of the license cost to buy standalone. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, ini masih bisa dibeli Extended Security Updates ini. Itu harganya 75% daripada harga license. Jadi bayangkan Bapak Ibu, investasi besar banget 75%. Padahal kalau Bapak Ibu menggunakan ini di Azure, ini free 3 tahun. Ini adalah salah satu benefitnya Pak, kalau Bapak menggunakan Azure. Di bawah ini ada penjelasan kenapa bisa membayar lebih murah dengan menggunakan Azure. Sedangkan mungkin kompetitor yang lain bisa lebih mahal ya. Saya berani nunjukin ini karena memang ini ada di websitenya Azure. Jadi ini memang di open public. Bapak Ibu bisa akses. Ini sebenarnya ilustrasi saja menjelaskan komponen-komponen apa saja yang bisa di-save. Komponen-komponen apa saja yang bisa dimaksimalkan supaya harga di Azure itu murah. Maksudnya lebih murah dibandingkan yang lain. Jadi ini bisa jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu kalau misalkan memilih cloud provider ya. Skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga itu adalah Azure Web Service. Jadi Azure Web Service ini adalah salah satu services platform as a service yang tadi saya bilang. Jadi ilustrasinya adalah kalau Bapak Ibu punya aplikasi, ini tinggal kita cemplungin, kita running, udah kita akses secara melalui internet. Kita bisa melalui internet langsung, nggak perlu ngapa-ngapain. Keuntungannya apa sih sebenarnya? Ini faster time to market karena Bapak Ibu nggak usah siapin apapun, tinggal cemplungin aja, tinggal di deploy aja, aplikasinya udah langsung running. Kemudian kita juga support banyak sekali language dan frameworks. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya aplikasi PHP, Python, Java dan lain-lain, itu kita bisa masukkan di sini, kita bisa running di sini. Kemudian secara high availability ini juga bagus sekali dijagain availability-nya. Kemudian dari sisi security and compliance juga sudah oke banget. Kemudian dari API and mobile features ini juga banyak sekali karena kita juga provide virtual, bisa dibilang real
real virtual mobile devices. Jadi biasa kalau Bapak Ibu buat aplikasi, mau dites nih beberapa device, mau di Android, mau di iPhone, terus Androidnya mungkin tipenya ini, yang iPhone juga mungkin 6, 7, 8 dan kawan-kawan, itu kita punya virtual devices yang bisa digunakan. Nah, contoh penerapannya apa sih? Jadi, salah satunya itu bisa untuk digital marketing, contohnya. Kenapa? Karena di Azure sendiri itu, nanti saya akan kasih lihat, kita bisa, ini Pak, Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa personalize the experience of each user. Kita bisa lihat experience-nya masing-masing user itu seperti apa. Kita bisa mempunyai real-time insights. Nanti di belakang ada contohnya bentuknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu punya gambaran nih. Terus bisa scale up, scale out dengan cepat ya. Kemudian kita punya alpha beta testing karena kita bisa set up environment yang berbeda. Jadi lebih cepat. Kemudian ini centralize all your website on one platform. Jadi semuanya dikumpulin di dalam satu platform, nggak usah menggunakan banyak platform. Ya, kemudian ini standar, kita bisa deploy kalau misalkan menggunakan CMS dari Azure Marketplace dan lain-lain. Case yang kedua yang bisa digunakan itu untuk mobile apps. Tadi untuk digital marketing, ya, web digital marketing. Bisa juga untuk kalau Bapak Ibu punya mobile application, di-deploy di sini. Itu juga bisa. Jadi kita support beberapa fitur. Contohnya yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, di slide-nya. Cross-platform development, ya, kita bisa lihat target every devices. Kemudian kita juga punya ini, menurut saya salah satu platform yang lain belum tentu punya. Kita punya DevOps platform, mulai dari planning, build, testing, deploy, sampai di monitor mobile apps-nya itu kita punya semua end-to-end untuk DevOps platformnya dan lain-lain. Ini adalah skenario yang kedua yang bisa digunakan untuk mobile application. Kemudian ada line of business apps. Kalau misalkan Bapak Ibu punya line of business apps, ya ini banyak. Jadi misal kita modernize UI-nya, kita ngomongin rehost existing application, kita ngomongin reduce cost. Kenapa? Karena ada old application hardware, karena ada beberapa hardware yang udah jadul, yang mau kita buang gitu ya, kita ganti, kita migrasikan yang lebih baru, dan lain-lain. Ini replace aging and maintainable code. Jadi kalau misalkan ada code-code yang udah nggak ke-maintain, ya itu kita bisa gunakan ini juga. Kemudian, nah ini yang lebih advance-nya lagi, kalau misalkan Bapak Ibu udah punya microservices application, itu kita juga udah bisa deploy di Azure, ya. Jadi kita udah support, kita supportnya banyak, ya. Kita punya Kubernetes, kita punya container, ya, Docker dan lain-lain itu kita ada komplit. Nah, dari seluruh case itu, tadi saya udah bilang kita bisa dapetin insights, kita bisa dapetin user experience. Bentuk seperti apa? Jadi kita bisa melakukan monitoring terhadap aplikasi kita. Mulai dari berapa banyak sih request yang fail, terus response time servernya berapa lama, requestnya berapa lama, terus availability seberapa besar. Itu kita bisa tahu. Kenapa? Karena ini penting buat tim IT dan juga mungkin nanti ada beberapa slide untuk tim marketing. Untuk mengetahui dari sisi infrastruktur bagus atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan response time-nya lama, artinya ada something wrong yang perlu kita cari tahu supaya nanti bisa serving lebih baik. Karena setiap orang, termasuk saya, itu nggak mau akses sesuatu yang lama. Kalau misalkan saya akses ke Tokopedia, saya akses ke Blibli, saya akses ke Lazada, mana nih yang paling cepat? Kalau misalkan lama, ya pasti saya pindah ke tempat lain. Kalau misalkan itu udah normal lagi, saya akan mungkin balik lagi. Jadi menurut saya performance dari aplikasi itu sangat penting dan penting juga kalau kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi dari tim IT pun punya visibility terhadap ini. Selain itu juga kita bisa melakukan mapping. Jadi ada mapping terhadap aplikasi-aplikasi apa aja yang kita gunakan. Oh, ternyata dari aplikasi kita nih ada masalah di datanya. Misalkan contoh, penarikan datanya lama nih, atau mungkin penarikan data di tempat yang lain juga lama. Kita bisa lihat, oh ternyata kalau kita ke SQL database bagus nih, contohnya seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan query, jadi kita bisa lihat ini custom query, jadi kita bisa lihat seperti analytics dan reporting, modelnya seperti itu. Ini banyak sekali case-nya bisa di query langsung. Kemudian juga kita bisa lihat request-request yang masuk. Rate-nya berapa, durasi berapa lama, kemudian outgoing kita juga bisa lihat,
terus overall health dari aplikasinya, proses CPU, dan lain-lain. Ini kita bisa cek semua, mulai dari aplikasi, infrastruktur, maupun dari sisi end user. Ini kita bisa lihat semua. Nah, kemudian dari sisi performance, contohnya ini web application, kita bisa lihat, oh ternyata website kita itu rata-rata serve ya, kita bilang serve itu kayak kita akses, munculin tampilannya berapa lama, itu kita bisa tahu. Jadi kita bisa punya analytics lah kira-kira ya. Kemudian kita bisa lihat jumlah orang akses tuh berapa banyak dan jam berapa ya sering diakses oleh end user. Kemudian kita juga bisa lihat berapa banyak jumlah user yang akses, mulai dari sessionnya, kita cek juga mereka dari negara mana aja yang akses, kita bisa cek mereka pakai operating system apa, oh ternyata mereka lebih banyak menggunakan Windows 10 nih untuk akses ke aplikasi kita, atau mungkin pakai browser, nanti kita bisa tahu juga dari browser. Negaranya misalkan, oh ternyata kita buat aplikasi paling banyak di hits oleh Singapura contohnya. Oh, ternyata banyak banget ya market kita di sana. Kayak gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu punya visibility dan analytics terhadap aplikasi yang udah running. Nah, selain itu juga kita bisa lihat nih apa yang terjadi di suatu halaman. Ini penting banget biasa untuk tim aplikasi atau mungkin tim analytics atau marketing mungkin ya. Jadi mereka bisa lihat di dalam satu page ini orang-orang itu, end user itu akses kemana aja sih? Oh, dari homepage saya akses deh ke misalkan menu detail atau mungkin menu create atau apapun. Kita bisa lihat berapa banyak session yang dibuka dan setelah itu apakah mereka udah berhenti gitu aja, sessionnya diselesaikan, jadi ditutup. Misalkan saya mau belanja nih, saya klik products. Saya bisa lihat produk, saya lihat-lihat browsing, tapi udah selesai saya tutup. Atau ada juga yang saya produk, saya klik, saya check out, kemudian check out mungkin saya payment atau apa, itu kita bisa lihat secara flow-nya seperti apa. Jadi paling nggak Bapak Ibu punya gambaran terhadap apa yang terjadi di aplikasinya. Oke, nah kemudian kita masuk ke skenario yang keempat. Ya, ini tinggal 2 skenario lagi. Skenario keempat itu ada Azure Security Center. Jadi ini adalah salah satu tool security yang tadi saya sudah jelaskan di awal untuk memproteksi cloud maupun yang ada di on-premises. Jadi seluruhnya kita bisa protect dan kita juga punya rekomendasi terhadap security posture. Jadi bisa ketahuan nih kira-kira environment Bapak Ibu itu udah secure atau belum. Dan nanti dikasih tahu rekomendasinya apa supaya lebih aman. Oke, ini kita juga bisa cek untuk ini ya, kalau misalkan ada serangan-serangan, misalkan seperti brute force attacks, ya, jadi ada brute force attacks atau SQL injection, ini sifatnya orang-orang yang penjahat atau hacker yang mau coba masuk ke dalam sistem, itu kita juga bisa detect kalau misalkan ada serangan-serangan tersebut. Kemudian ada ini reduce, jadi ada remediation-nya seperti apa. Kemudian reduce investment juga karena produk ini di provide oleh Microsoft sendiri, bukan dari third party. Jadi tentunya dari sisi harga juga lebih kompetitif. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini salah satu bentuk Azure Security Center itu seperti apa. Oke. Jadi Azure Security Center itu kita bisa lihat, contohnya ada secure score, ini adalah postur. Jadi environment Bapak Ibu itu udah seberapa secure, kita bisa lihat. Dan sesuai dengan compliance yang ada atau enggak. Itu kita bisa cek. Kemudian dari sisi ini ya, maksud saya ini, policy and compliance, jadi Bapak Ibu bisa cek. Kemudian selain itu juga kita bisa lihat dari sisi kesehatan server-server yang ada. Contoh misalkan, oh ini ada VM 39, merahnya banyak, artinya merah ini high severity. High severity ini ada sesuatu nih artinya, kita perlu ngapain. Dan lain-lain, ini kita bisa lihat. Kemudian dari sisi threat, serangan-serangan yang ada, itu kita bisa cek. Kita bisa cek mana yang high severity, medium severity, low severity, itu semua kita bisa cek. Nah, bentuk rekomendasi seperti apa? Ini bentuk rekomendasinya. Jadi banyak sekali rekomendasi-rekomendasi. Ini contohnya beberapa aja, dan masih lebih banyak lagi. Itu disesuaikan dengan nanti real di environment production-nya seperti apa. Contohnya, kita misalkan disuruh untuk, disuruh nambahin web application firewall, misalkan. Atau ternyata di sini ada install endpoint protection di virtual machine, karena nggak ada endpoint protection sama sekali. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kita misalkan enable MFA, enable MFA. Jadi banyak sekali rekomendasi-rekomendasi dari sisi security yang bisa kita
apply seperti itu. Nah, ini bentuk rekomendasi yang lain. Contohnya, jadi misalkan ada kurang mirip tapi ya ada beberapa tambahan. Jadi intinya banyak sekali. Kita bisa lihat itu dari yang impact-nya ke VM atau impact-nya ke cloud services yang lain atau mungkin dari app service yang tadi modelnya web application atau mobile application atau container dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat rekomendasi yang terjadi. Selain rekomendasi, tentunya juga kita bisa lihat insiden serangan yang masuk. Salah satu contohnya ini misalkan ada serangan SQL injection. Jadi ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam database. Lagi mau dihack ceritanya database-nya. Itu kita bisa lihat. Dan berapa banyak percobaan attack ini. Ada jumlah count-nya berapa banyak. Kemudian kita bisa lihat ada yang mencoba brute force attack contohnya ya. Jadi di sini ada brute force attack, SQL injection. Jadi banyak. Dan di sini pun juga dikasih tahu remediasinya tuh apa. Cara menanggulangi supaya ini tidak terjadi itu seperti apa. Oke, nanti dikasih tahu. Dan lain-lain. Dan severity ini penting. Jadi Bapak Ibu punya visibility terhadap severity-nya, low, medium, atau high. Ternyata ada satu, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ternyata ada, di sini ada satu kejadian, misalkan, brute force attack-nya masuk nih, berarti ada yang mencoba masuk ke dalam sistem dan berhasil. Itu udah ada severity high. Dan perlu ngapain? Itu kita langsung eksekusi segera. Dan kalau bisa kalau ada tim IT security langsung tahu dan bisa langsung melakukan remediasi. Modelnya seperti itu. Jadi ini adalah security features yang ada di Microsoft Azure. Jadi untuk make sure seluruh environment yang ada di Azure ini lebih aman. Oke. Nah, secara network map juga kita bisa lihat. Jadi ini adalah gambaran, kita bisa melakukan visualisasi terhadap seluruh services yang kita gunakan. Dan resiko-resiko yang terjadi itu apa aja. Jadi di dalamnya dikasih tahu, misalkan di sini ada nama VM-nya, ini ada public IP, ya, kemudian di sini ada rekomendasinya, ini ada rekomendasi dan severity-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini adalah fitur security yang menurut saya bagus banget dan ini bisa digunakan. Dan ini nggak cuma di cloud, balik lagi, nggak cuma cloud environment, tapi juga bisa dipakai untuk memprotect on-premises environment. Jadi bisa kedua-duanya. Oke, ini skenario yang terakhir. Jadi ada yang namanya disaster recovery on Azure. Jadi disaster recovery on Azure ini itu adalah seperti kalau Bapak Ibu mau punya DRC. Jadi misalkan Bapak Ibu udah punya data center, udah running, terus ada planning misalkan mau buat DRC. Biasanya DRC itu Bapak Ibu pasti akan buat yang identik dengan production. Identik artinya 1:1. Yang artinya Bapak Ibu melakukan investasi sebesar apa yang sudah diinvestasikan di production. Misal Bapak Ibu invest $1.000, maka di DRC paling tidak Bapak Ibu harus invest $1.000 juga untuk memiliki komponen infrastruktur yang sama dengan production supaya itu nanti bisa jadi DRC. Itu yang biasa terjadi di on-premises atau traditional infrastructure. Kalau di cloud, kalau di Azure itu banyak sekali keuntungannya. Kita mulai dari reduce the cost. Jadi ini kita reduce the cost. Dari sisi deploying, monitoring, patching, ya ini lebih ke operational. Services itu lebih singkat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu buat DRC kan biasa bangun data center. Mungkin ada beberapa yang bangun DRC data center atau mungkin enggak, sewa. Intinya Bapak Ibu akan invest seluruh infrastruktur, di setup, di patching dan kawan-kawan dan semuanya di otak-atik ya sampai running disaster recovery-nya itu butuh waktu yang mungkin cukup lama. Sedangkan kalau di Azure ini disaster recovery implementation bisa tergolong cukup cepat. Ya, jadi dari sisi services sih akan lebih kompetitif harganya, lebih murah. Nah, kemudian juga ini bisa untuk on-premises disaster recovery infrastructure. Jadi ini juga ada beberapa customer kita yang running disaster recovery-nya di Azure. Jadi production-nya di on-premises, disaster recovery-nya di Azure. Ada yang model seperti itu. Nanti saya kasih lihat keuntungannya apa lagi. Ini tadi ada reduce the cost, ya. Kemudian ini kita bisa protect untuk Hyper-V. Jadi kalau Bapak Ibu ada menggunakan Hyper-V, VMware atau physical server itu kita bisa protect. Tapi untuk physical server ini karena bentuknya physical, kita hanya support untuk disaster recovery yang sekali jalan doang, tapi nggak bisa kembali lagi. Karena bentuknya
fisik, jadi harus bentuknya yang virtual. Tapi kita bisa protect ketiga-tiganya. Jadi misalkan amit-amit data centernya mati semua, boom, mati, maka disaster recovery di Azure semua running, termasuk yang physical server ini. Tapi ketika Bapak Ibu pengen balikin lagi yang ada di Azure ke on-premises, karena dianggap, oke, on-premises data center udah kembali normal, kita akan kembali menjalankan yang ada di on-premises, maka physical server yang ada di on-premises itu nggak bisa kita balikan dari Azure ke on-premises. Karena dia masih physical server. Tapi untuk Hyper-V dan VMware itu kita bisa lakukan. Ini kita bisa lakukan disaster recovery drill with no business or application impact. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, biasa kan takutnya ada downtime lah atau ganggu bisnis lah atau apa, nggak. Kalau di Azure disaster recovery-nya itu terpisah, jadi nggak mengganggu bisnis atau ada impact ke aplikasi. Kemudian secara error, ini kita minimize error when failing over atau reduce downtime. Karena kita punya RTO dan RPO yang cukup baik. Seperti itu ya. Nah ini saya masukin 2 testimoni dari customer globalnya Azure. Jadi mungkin siapa tahu bisa relevan juga dengan Bapak Ibu. Azure itu mereka bisa simply put, we can very easily provide centrally managed DR to our customer for 44% lower cost. Bayangkan, mereka bisa saving itu 44% cost untuk disaster recovery di Azure dibandingkan mereka membuat disaster recovery di on-premises. Ya. Jadi ini salah satunya. Kemudian yang kedua, it would have taken up to 10 days to restore the whole data center from tape. Jadi ini adalah mereka punya mungkin punya backup datanya semua di tape, di backup terus di dalam tape, terus mereka harus restore 10 hari butuh waktunya. Sedangkan kalau di Azure itu hanya 2-3 jam langsung running. Jadi disaster recovery langsung up semua running secara bisnis semua langsung running seperti normal lagi. Jadi cepat banget waktunya. Nah ini benefit yang mungkin relevan dengan Bapak Ibu. Oke. Nah benefitnya tuh bentuknya seperti apa sih? Jadi ini salah satu topologi, saya ambil topologi disaster recovery di Azure. Sebenarnya yang mau saya highlight itu adalah ini. Jadi kenapa di Azure itu bisa murah? Jadi kalau Bapak Ibu cek di sini ada reduce cost ya. Di sini ada reduce cost. Karena VM yang ada di Azure itu nggak dibuat sampai terjadi failover atau terjadi problem di data center. Baru kita pindahkan semua disaster recovery-nya ke Azure. Jadi dari sisi Azure itu ada penghematan. Jadi kalau saya gambarkan di sini, kalau Bapak Ibu cek, lihat di di garis yang warna hijau, ini itu tidak akan sorry. Ini bagian yang hijau. Bagian hijau ini adalah services atau server lah kita bilangnya, server-server yang running itu tidak akan ada biaya sampai failover terjadi atau disaster recovery terjadi. Kalau tidak, ya udah jalan seperti biasa aja dan nggak perlu bayar apapun. Jadi inilah kenapa saya bilang disaster recovery on Azure ini cukup relevan dan beberapa customer kita juga udah banyak yang pakai juga untuk disaster recovery di Azure karena mereka memanfaatkan ini. Mereka nggak perlu bayar dulu di depan, nggak perlu invest besar 1:1 kalau di on-premises ya. Jadi kalau di Azure udah kita setup dulu disaster recovery. Kalau misalkan nanti terjadi disaster, baru deh kita bayar Azure. Contohnya seperti itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa komponen yang perlu kita bayar, tapi untuk VM-VM yang berjalan itu kita nggak perlu bayar. Jadi kita udah save banyak sekali cost. Seperti yang tadi, di sini kalau Bapak Ibu cek, 44% lower cost. Karena mereka nggak perlu bayar VM-nya. VM-nya nggak perlu nyala semua. Modelnya kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah ini sharing dari saya. Jadi put in summary. Jadi sebenarnya ada 5 skenario. Sebelum saya masuk ke Q&A, ada 5 skenario yang menurut saya ini relevan dan cocok untuk Bapak Ibu. Dan menurut saya ini bisa jadi salah satu next action yang paling dekat. Kalau kita lihat dari WFH sekarang ya, jadi kita lihat ada COVID-19, semuanya kerja dari rumah, otomatis akses ke data center juga mungkin kurang lah ya, kita bisa bilangnya
Terus mungkin akses beberapa server juga kesulitan, karena mungkin beberapa masih ada yang menggunakan VPN atau apa ya. Jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang mungkin kurang optimal, kurang optimal. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi Bapak Ibu menggunakan cloud untuk menunjang seluruh aktivitas operasional Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mulai ada backup ke Azure untuk mempertahankan data-data yang ada di on-premises. Bisa juga dipakai untuk kalau misalkan Bapak Ibu punya kena ransomware contohnya, kena serangan. Karena ada kita kita tuh ada beberapa customer kita yang kena juga gitu ya, kena ransomware. Dan untungnya ada beberapa yang punya backup, ada beberapa yang nggak punya backup. Tapi ada juga beberapa yang punya backup, mereka backup ke tape, tapi tape-nya nggak bisa di-recover karena rusak gitu ya, udah tua rusak. Kan sayang gitu. Nah, kita bisa lakukan backup itu ke cloud. Jadi kalau misalkan kenapa-napa, data hilang atau kena ransomware, kita masih bisa restore dari hasil backup tersebut. Kemudian yang kedua itu ada VM on Azure. Jadi Azure Virtual Machine itu bisa dipakai, cocok untuk development juga cocok, production juga cocok, atau mungkin mungkin aplikasi-aplikasi juga cocok. Pokoknya semua yang related dengan VM itu bisa taruh di Azure. Kemudian yang ketiga itu Azure Web Service. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya web application, punya mobile application, itu kita bisa langsung running di Azure. Jadi kita nggak perlu siapin kita nggak perlu manage OS-nya, kita nggak perlu install ini itu, cukup kita cemplungin dah langsung running. Kemudian yang keempat itu Azure Security Center. Ini salah satu fitur security dari Microsoft yang menurut saya bagus banget. Yang tadi saya udah kasih lihat ada rekomendasi, bisa ngecek kalau misalkan ada serangan-serangan dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk on-premises dan juga yang ada di cloud. Kemudian yang terakhir itu adalah disaster recovery on Azure. Jadi menurut saya ini bagus sekali karena dari sisi cost udah pasti cost saving. Kedua, Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk planning lama menyiapkan infrastruktur. Karena di Azure itu cepat banget kita nyiapin infrastruktur. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke Q&A. Oke, sepertinya belum ada yang nanya di chat lagi. Nah, ini materi dari saya sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya di voice, silakan Bapak Ibu buka voice-nya, kita langsung diskusi tanya jawab. Ada dari Pak Wawan ya, di akhir sesi apa decknya bisa di-share. Nanti saya akan share Pak. Jadi nanti saya akan share ke tim marketing, nanti akan dikirimkan. Oh ya Pak, jangan lupa Bapak Ibu untuk isi feedback form yang udah di-share di chat ya. Karena nanti kita akan kirimkan melalui email yang sudah dimasukkan ke dalam feedback form itu. Jadi ini saya share dulu screen saya. Jadi di kolom chat ini ada link untuk feedback form. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk isi feedback formnya. Oh ini sudah di-share ulang ya Pak. Jadi mohon diisi feedback formnya. Karena nanti kita akan kirimkan melalui email yang terdaftar di feedback form tersebut. Oke, sore apakah saya bisa publish aplikasi ke Azure Cloud tapi database-nya tetap di on-premise? Oke, Pak Antonius ya, dari Pak Antonius. Jadi untuk aplikasi, kalau kita mau publish ke Azure Cloud, itu kita bisa Pak, database-nya di on-premise. Jadi pilihannya aplikasi di cloud, database di on-premise, maupun database-nya ada di cloud. Tapi kalau saran dari saya, aplikasi dan database itu kalau bisa di dalam satu environment yang sama. Contoh aplikasi dan database di on-premise atau aplikasi dan database-nya itu di Azure juga. Kenapa? Karena kita ngomongin latency, Pak. Karena kalau dari on-premises ditarik ke Azure dan bolak-balik terus-terusan, itu takutnya ada latency problem, Pak. Maksudnya jadi lebih lama penarikan datanya. Padahal kan kita mau serve data itu secepat mungkin. Seperti itu sih, Pak. Kemudian dari Pak Antonis, kalau kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi, langsung ditimpalin aja, nggak apa-apa, Pak. Kemudian ada dari Pak Budi ya, Pak Budi, Pak, apakah di Azure juga disarankan untuk tidak perlu mengganti password admin seperti fitur yang disarankan di Office 365? Kalau iya, apa alasannya? Untuk tidak perlu oke, gini Pak. Jadi untuk password,
itu rekomendasinya itu sebenarnya perlu diganti Pak setiap saat. Itu rekomendasi best practice dari security. Jadi kita perlu ganti. Cuman kalau misalkan Bapak ada concern nih, Pak kita nggak mau nih Pak ganti password terus menerus. Kita maunya itu sekali ganti password ya udah, tapi tetap kalau bisa semuanya aman. Nah itu kita perlu tambahkan beberapa proteksi Pak. Kita menambahkan beberapa proteksi. Jadi di Azure sendiri itu ada proteksi namanya identity protection Pak. Jadi kita bisa istilahnya kalau misalkan ada suatu insiden, misalkan dihack gitu ya Pak, ada mencoba masuk emailnya, kita memberikan challenge ke mereka, either di MFA, misalkan di challenge two factor authentication, atau mungkin di challenge untuk ganti password, atau mungkin di block bahkan. Itu se-ekstrim mungkin sih, kalau itu udah ekstrim banget. Tapi kita bisa melakukan itu Pak. Nah, untuk melakukan itu ada ada additional security features yang perlu kita tambahkan untuk menjalankan itu. Kalau misalkan Bapak ada concern untuk mengganti password, gitu ya Pak. Walaupun sebenarnya best practice-nya itu tidak best practice-nya adalah harus diganti Pak secara reguler. Gitu. Cuman saya ngerti lah Pak, karena saya juga sebenarnya kalau bisa nggak ganti. Ya, saya juga ngerti sih Pak. Cuman itu yang bisa saya kasih suggestion ya Pak. Jadi either Bapak harus ganti atau tambahin extra layer security untuk identity protection itu. Supaya mereka nggak usah ganti password, tapi paling nggak di protect. Kalau kenapa-napa masih bisa di challenge. Gitu ya. Kemudian dari Pak Haris, dari pengalaman Bapak, apakah latency dari data center Southeast Asia Singapura menjadi drawback dari Azure? Jadi secara latency sih Pak, so far seluruh customer kita belum ada keluhan. Jadi masih fine, masih bagus. Karena secara bandwidth networknya Microsoft sendiri itu besar Pak sebenarnya. Jadi kalau Bapak taruh di Azure, misalkan di Singapura ya, kemudian dia di networknya Azure sendiri itu besar banget. Nah, permasalahannya adalah kalau kita pakai internet kita nih, internet lokal kita, untuk akses ke misalkan ke satu services yang ada di Azure Singapura, misalkan contoh gitu. Nah, itu kalau internet kita lemot, mungkin kitanya jadi agak lemot Pak aksesnya. Tapi secara dari data center sendiri itu udah bagus sekali. Karena saya pribadi sendiri udah pernah coba ngecek untuk speed network internetnya, itu aja bisa sampai 2 Gbps Pak. Gitu. Jadi kalau download saya udah coba download 2 giga cuman berapa lama, set udah langsung beres gitu Pak. Karena memang networknya itu bagus banget, besar banget Pak gitu. Jadi kalau dari latency sih harusnya nggak ada isu. Kecuali kalau dari Bapak ada gangguan internet untuk akses, itu mungkin bisa jadi isu sih. Tapi kalau dari data center sendiri nggak ada. Biasa hubungannya itu gini Pak, misalkan Bapak punya aplikasi di Singapura, nanti Bapak punya database di Singapura, terus Bapak punya server di Singapura dan lain-lain ya, semua ada di data center yang Southeast Asia Singapura. Nah itu nanti latensinya gimana antar aplikasi itu, antar services itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir Pak, semuanya itu bakalan bagus-bagus semuanya Pak. Dan di Bapak itu pegangannya itu SLA sebenarnya Pak. SLA-nya kan kita ngomongin reliability ya. Jadi make sure bahwa Bapak tetap bisa akses di mana aja, kapanpun ya. Itu dijagain SLA-nya 99,9% dan lebih bahkan itu untuk make sure bahwa Bapak tetap bisa akses ke services yang ada di Azure. Kemudian dari Bapak, apakah ada rencana Azure buat data center di Indonesia? Karena terkait regulasi data dari pemerintah, kami mau taruh DR di luar negeri tidak memungkinkan. Oke, baik Pak. Jadi untuk rencana Azure membuat data center di Indonesia, jadi kalau kami dapat informasinya sih ada rencana Pak. Tapi rencananya itu belum tahu kapan direalisasikan, tapi untuk omongan sih sudah ada Pak. Karena waktu itu tim Microsoft, jadi Satya Nadella itu datang ke Indonesia untuk sharing dan juga diskusi dengan Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, dan salah satu topik pembicaranya itu adalah rencana pembangunan data center Microsoft di Indonesia. Tapi baik lagi karena itu waktu itu masih diskusi ya Pak, jadi belum ada konfirmasi apapun dari Microsoft, kita belum bisa memberikan detail lebih banyak lagi. Jadi nanti kalau ada pemberitahuan lebih lanjut, pasti dari kami akan infokan ke Bapak dan yang lainnya gitu. Gitu sih Pak. Kalau untuk regulasi Pak, jadi kalau untuk regulasi misalkan Bapak nggak mau
taruh data ya, sebenarnya kita bisa 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 menggunakan beberapa layanan yang dimana datanya itu tidak disimpan di Azure. Contoh misalkan kalau Bapak mau scan dokumen gitu ya, nanti setelah itu kan dokumennya dihapus tuh. Bisa, misalkan contohnya mau menggunakan AI ya, AI gitu, bisa chatbot gitu, bisa misalkan apalagi aplikasi. Kalau misalkan Bapak punya aplikasi bisa taruh di Azure Pak. Jadi datanya ya mau nggak mau datanya ke on premise, tapi paling nggak aplikasinya di Azure. Jadi Bapak nggak usah khawatir untuk manage aplikasinya, nggak usah khawatir untuk jagain performance-nya, SLA-nya, dan lain-lain. Itu bisa. Jadi ada beberapa alternatif sih Pak, walaupun datanya itu nggak bisa disimpan di Azure gitu ya. Jadi tetap kita masih bisa manfaatkan cloud. Oke, kemudian apakah VMware sudah bisa jalan di atas Azure? Oke, good question Pak. Jadi untuk VMware running di atas Azure itu saya perlu cross check lagi Pak, karena memang waktu itu planningnya akan disupport, cuman saya belum dapat tanggal pastinya kapan akan dirilis untuk VMware. Tapi sudah ada rencana Pak ke sana. Jadi nanti kalau misalkan Bapak punya existing VMware itu bisa dijalankan di Azure on top of VMware juga. Karena kan di Azure sendiri itu kan sebenarnya mereka menjalankan Hyper-V ya. Jadi kalau misalkan Bapak pakai VMware, nanti di Azure juga ada yang VMware. Jadi hypervisornya atau virtualisasinya on top of VMware. Itu nanti akan bisa Pak. Cuman untuk jadwal pastinya itu saya masih belum tahu infonya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut mungkin nanti kami bisa infoin lagi gitu Pak. Bisa. Kemudian justru di Office 365 fitur tersebut di highlight. Kalau tidak, saya aktifkan ada notifikasi setup yang masih kurang. Jadi sebenarnya ini sih Pak. Jadi kalau yang Bapak maksud sebenarnya lebih ke sini Pak. Jadi ada admin. Admin itu kan tadi Bapak kalau nggak salah pertanyaannya itu admin itu nggak perlu ganti password admin. Ya. Kenapa? Karena untuk mencegah Pak. Kalau misalkan ada admin ganti password terus lupa. Ketika lupa, adminnya udah nggak ada admin lagi. Nah itu untuk mencegah hal itu. Jadi rekomendasinya, best practice-nya adalah memang kalau satu admin itu password admin nggak boleh diganti Pak. Kalau satu admin. Cuman best practice-nya, kalau Bapak cek lagi lebih detail, best practice yang disarankan Office 365 maupun yang ada di Azure itu memiliki admin lebih dari satu. Minimal 2 Pak. Kalau bisa 3. Jadi disarankan lebih dari 3 adminnya. Jadi kalau misalkan nanti kenapa-napa, admin lain masih bisa take over. Nah, nanti kalau adminnya udah banyak, Pak, Bapak boleh misalkan set harus ganti password atau tidak. Tergantung Bapak seperti apa. Cuman untuk awal pasti Pak disuruhnya nggak boleh ganti password untuk menghindari nanti nggak bisa akses ke adminnya. Sebenarnya seperti itu sih Pak. Sebenarnya maksud Bapak seperti itu. Maksud pertanyaannya lebih ke arah situ Pak maksudnya. Kayak gitu. Ini dari Microsoft ada sharing juga mengenai Microsoft announce next evolution of Azure VMware Solution. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen baca-baca mengenai VMware di Azure, itu bisa cek linknya di kolom chat ya. Bisa. Semua pertanyaannya sudah dijawab. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Kira-kira? Pak. Siap. Boleh. Akhirnya dengar juga nih Pak. Pak. Boleh Pak. Gimana Pak? Kalau di saya kan kebetulan DR kita masih pakai yang on-prem Pak. Pak. Rencana kan kita memang ada rencana untuk on-cloud. Nah untuk dan sekarang ini jalannya lewat menggunakan VMware Pak. Jadi makanya tadi pertanyaan saya pakai VMware udah jalan belum ke Azure gitu. Nah, andai pun belum, cuman agak repot ya. Nanti saya jawab Pak. Saya jawab terusin aja Pak. Nanti saya jawab. Assessment terkait dengan yang existing kita ada di DR itu nanti ke on-cloud, apakah kita bisa dibantu nantinya gitu Pak? Baik. Terus? Itu aja Pak. Siap.
Jadi ini Pak, seperti tadi yang di slide yang saya share, jadi untuk disaster recovery on Azure itu ada 3 yang bisa kita protect, Hyper-V, VMware, dan physical. Cuman physical dengan bintang. Untuk VMware dan Hyper-V itu nanti kita bisa istilahnya kita bisa buat disaster recovery-nya di Azure Pak. Jadi nggak on top of VMware, tapi running on Azure VM, Azure Virtual Machine. Jadi Bapak nggak usah khawatir, itu tetap akan bisa running. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa dilakukan assessment untuk melakukan pengecekan on-premises data center supaya nanti bisa disaster recovery ke Azure? Jawabannya itu bisa Pak. Jadi di Azure sendiri itu punya tools untuk membantu melakukan assessment terhadap seluruh infrastruktur yang ada. Kemudian nanti akan dikasih rekomendasi Pak. Kira-kira speknya berapa, cost yang diperlukan untuk running disaster recovery ini berapa, kemudian apakah semuanya bisa di disaster recovery ke Azure semua atau enggak, dan lain-lain. Jadi ada toolsnya untuk ngebantu itu Pak. Dan kalau misalkan nanti ada kebutuhan itu, nanti kontak ke kami aja Pak, gitu dari tim Microsoft MI. Oke Pak. Nanti saya share juga, ini ada alamat email untuk tim kami Pak. Jadi nanti bisa di email ke sini. Kalau perlu bantuan, dan nanti kita bisa discuss lebih lanjut Pak untuk itu. Jawabannya bisa, kita bisa lakukan itu Pak. Oke Pak. Thank you Pak. Halo Pak. Halo Pak. Ya, Pak Gunardi ya. Pak. Oke siap Pak. Sore Pak. Ya, sore Pak. Pak, saya ini kan sebenarnya awam di komputer Pak ya. Oke, gimana Pak? Tapi kita sebagai pemakai lah, kira-kira kita kan pemakai ya. Dan betul. Orang IT saya juga sebenarnya ikut, namanya Frederick. Mungkin yang bertanya saya. Gini Pak, kita ini kan di Tarumanegara, di kantor ini kan sudah berlangganan Office 365. Oke Pak. Dan kemudian saya baru tanya dengan orang di kantor, katanya juga diberi ada satu paket Azure yang masih mungkin dengan kapasitas yang terbatas kali ya. Oke. Kemudian. Nah, saya ingin coba mendorong kepada staf saya di kantor yang bagian nangani IT itu untuk kita coba pelajari kemungkinan penawaran yang Bapak sampaikan ini. Oke, bisa Pak. Lalu kalau misalkan nanti mau diskusi lebih lanjut. Gimana untuk gitu maksud saya kapan Bapak bisa ini ya, kita undang orang-orang saya nanti suruh mendengarkan gitu presentasi dan kalau perlu ngecek kebutuhannya kayak gimana, kapasitas yang bertambah. Oke, bisa Pak, bisa banget. Jadi Pak Gunardi nanti tolong isi feedback form Pak. Nanti saya akan kasih private note ke tim internal kami nanti untuk bisa follow up. Atau paralel Bapak juga bisa email ke ini Pak yang ada di chat microsoft@mi.co.id. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun bisa juga. Nanti kita akan atur sesinya kapan Pak. Gitu. Nanti kita cocok jadwal. Iya. Saya ini karena mungkin kemampuan terbatas, saya nyari kolom chat tadi, ternyata kolom chat saya itu nggak bisa dipakai karena saya tidak dianggapnya tidak menggunakan Teams yang dari kantor itu. Jadi nggak ada Pak. Dari tadi saya mau ngisi-ngisi juga nggak bisa. Oke. Sorry ya. Pak. Sorry. Jadi tolong dicatat dulu Pak. Boleh. Nanti kepada siapa ya? Boleh Pak. Berarti nanti saya take note Pak Gunardi ya. Pak Gunardi nanti saya ini Pak elemen email di feedback form supaya nanti saya private note-nya masuk gitu Pak. Follow up emailnya sesuai lah jadinya. Iya, coba Pak. Nanti saya siap. Kalau enggak apakah ada hubungannya sama Lucy ya? Lucy atau David gitu di Microsoft lain. Lucy atau David. Di Microsoft itu ada Lucy, ada David gitu lainnya. Mungkin iya beda Pak, karena kita kan dari Mitra Integrasi Informatika. Nanti kita melalui account manager kita yang akan menghubungi Bapak. Ini dari Universitas Tarumanegara bukan Pak? Iya. Nanti ada account manager kita akan follow up ke Pak Gunardi. Oke, makasih. Ya, makasih. Thank you. Ya, thank you Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Halo, selamat sore Pak.
Sore Pak, Pak Gema ya. Sore Pak. Iya, sore. Saya Gema dari Braukol. Gimana Pak? Terkait security di Microsoft Azure. Iya. Itu kan tadi ada pernyataan kalau misalnya kita hanya mendapatkan 3 tahun garansi untuk extended security Microsoft ya. Oke. Terusin dulu Pak. Ya. Misalnya saya punya aplikasi yang hanya bisa berjalan di Microsoft Server 2008. Kemudian saya publish ke Azure. Kemudian saya dapat extended selama 3 tahun. Misalnya saya publish di Azure tuh tahun 2010, di mana tahun itu sudah masuk end of support-nya Windows 2008. Oke. Selama 3 tahun ke depan kan saya masih digaransi menggunakan extended security dari Azure. Iya. Taruhlah tahun 2013. Kemudian di tahun 2014 dan 2015 itu jaminan keamanan yang diberikan Azure apa Pak? Kalau udah selesai gitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau udah selesai. Oke, jadi ini sih Pak. Jadi kalau saya konfirmasi dulu satu Pak. Jadi untuk end of support Windows Server 2008. Oh, Bapak punya 2008 yang lebih lama ya? Jadi pokoknya 2008 ya Pak. Semisal. Ya, semisal 2010-nya habis gitu itunya apa? End of support. Sudah end of support. Oke, jadi sebenarnya seperti ini Pak. Ketika sudah end of support misalkan 3 tahun. Jadi sorry Pak, saya ralat gini deh ya, gini. End of support Windows Server 2008 dan Windows 7 itu sudah berakhir. Jadi 2020 awal itu sudah berakhir, sudah selesai, benar-benar selesai. Extended Security Update itu 3 tahun, jadi terhitung 2023 atau 2023 itu sudah selesai. Bahkan Extended Security Update-nya juga akan selesai. Apa yang terjadi kalau itu sudah selesai? Kita akan bukan menyarankan sih. Itu sebenarnya kita harus memaksa Bapak untuk migrate ke Windows Server yang lebih updated, Pak. Kenapa? Karena belum tentu, honestly kita juga belum tahu apakah nanti Extended Security Update diperpanjang atau enggak. Cuman so far Extended Security Update 3 ini sebenarnya di provide Microsoft untuk membantu Bapak Ibu melakukan migrasi selama 3 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu deh bayar istilahnya kayak beli supportnya lagi 3 tahun, kemudian di migrate. Jadi ada 2 cost. Sebenarnya maksudnya Microsoft itulah kita kasih free ke Microsoft Azure, tapi nanti tetap 2008-nya di migrate ke Windows Server misalkan 2016 atau 2019. Sebenarnya itu sih Pak, message dari Microsoft. Tujuannya kasih extended security update ini supaya kasih renggang waktu lah untuk Bapak melakukan migrasi server 2008 atau Windows 7 ke server yang lebih baru. Sebenarnya itu sih Pak. Kalau tadi Bapak tanya apakah nanti masih ada atau enggak, honestly saya juga nggak tahu Pak. So far sih infonya masih 3 tahun. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau misalkan benar-benar habis, ya berarti benar-benar udah nggak ada lagi Pak. Even extended security update udah nggak ada. Dan mau nggak mau Bapak harus migrate ke Windows Server yang lebih baru. Itu sih Pak. Oh oke. Makasih. Iya. Jadi memang kita sarankan Pak untuk customer-customer yang masih menggunakan 2008 itu sudah mulai planning untuk melakukan migrasi ke server yang lebih baru Pak. Kenapa? Karena memang ya secara support sudah nggak ada dan server-server baru kan sebenarnya fitur-fiturnya jauh lebih banyak Pak untuk menunjang bisnis sebenarnya. Gitu. Oh ya, satu lagi Pak. Iya silakan Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Kalau misal nih saya publish di Azure untuk server kantor, server yang kritikal lah. Oke. Misalnya ada fraud di sisi internal Microsoft sehingga database saya itu tersebar gitu. Oke. Database tersebar secara publik. Oke. Itu nanti secara kontraktual atau klausul di kontrak Azure-nya sendiri itu gimana ya? Oke. Jadi gini Pak, pertama Microsoft itu punya policy terkait data privasi. Jadi Microsoft itu nggak akan membuka data customer ke siapapun tanpa sepersetujuan customer itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi itu ada statement Pak tertulis dari Microsoft. Jadi Bapak nggak usah khawatir datanya disebarluaskan. Nah, yang biasa terjadi itu adalah
kebocoran data yang disebabkan oleh kesalahan konfigurasi. Contoh, misalkan Bapak punya database-nya Bapak kasih permission ke tim Bapak, mungkin sebagai admin, dan ternyata username password-nya mungkin dia tulis sembarangan. Contoh, misalkan. Privilege roles-nya aksesnya dikasih sebagai admin. Berarti siapapun boleh melakukan apapun di dalam database itu. Jadi yang sering terjadi itu seperti itu, Pak. Dari sisi Microsoft sendiri sih belum pernah ada insiden apapun, karena itu adalah bentuk komitmen dari Microsoft untuk state bahwa data customer nggak akan dibuka. Seperti itu sih, Pak, kurang lebih. Jadi yang perlu di make sure itu lebih ke sisi konfigurasi atau hak akses yang diberikan. Ya, artinya saya misalnya dari sisi klien sudah terlindungi sama kontraknya itu kan ya? Yes, betul Pak. Betul. Oke. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Saya tunggu sampai 1 menit lagi deh. Biar pas 3.50. Saya lagi deh, Pak. Boleh, siap. Silakan, Pak. Enggak, satu aja. Ini kan sebenarnya webinar ini kan masuk ke dalam KPI perusahaan. Jadi dalam 1 tahun tuh saya harus cari training. Oke, Pak. Siap. Ya, cari training minimal 6 kali gitu kan. Entah itu webinar, entah itu training online, atau pengambilan. Siap. Nanti saya bisa dapat ini nggak feedback berupa thanks for attend this event atau this apa gitu by email atau apa gitu. Oke Pak. Nanti Bapak tolong isi feedback formnya Pak. Nanti akan dikirimkan kayak ya pasti nanti akan di email sama tim marketing kami sih Pak. Itu make sure diisi Pak feedback form itunya supaya kita tahu nanti alamat emailnya ke mana gitu. Iya. Syaratnya itu aja ya? Isi feedback aja ya? Iya, itu Pak. Isi feedback form Pak. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak, sama-sama. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan ke bisa tanyakan ke kami melalui microsoft@mi.co.id. Karena ada beberapa user nggak bisa buka kolom chat, jadi bisa diakses ke microsoft@mii.co.id untuk pertanyaan lanjutan, ataupun kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut, kita bisa atur sesi tanya jawabnya. Seperti itu ya. Demikian presentasi dari saya, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang tepat, kurang pas, dan selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih.